kabar teman-teman semua? Bagaimana? Apakah teman-teman sehat? Ya, semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita dalam Tuhan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gak kerasa ya udah bulan September. Kayaknya kemarin baru bulan Januari, tapi sekarang udah tiba-tiba bulan September. Dan juga gak kerasa ya teman-teman, kayaknya kemarin tuh baru hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Tiba-tiba udah hari Minggu lagi. Sekarang kita ketemu lagi di ibadah RPB Ision Karawang. Kita akan memulai segenap ibadah kita, namun sebelum itu saya mau mengajak teman-teman untuk merefleksikan teman-teman tentang apa yang sudah terjadi selama seminggu ini teman-teman. Kata guru matematika saya, hidup ini adalah refleksi teman-teman. Saya sempat mikir, apa sih, kok hidup itu refleksi? Tapi seiring berjalannya waktu saya sadar, benar teman-teman, hidup itu adalah refleksi teman-teman. Saya mau ngajak teman-teman untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi selama seminggu ini teman-teman. Apakah teman-teman melakukan hal yang baik? Atau apakah teman-teman melakukan hal yang jahat? Kalau teman-teman melakukan hal yang baik, saya yakin Tuhan itu senang teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman melakukan hal yang jahat, teman-teman jatuh ke dalam dosa yang sama. Teman-teman jatuh lagi dan jatuh lagi. Saya yakin teman-teman, Tuhan masih mau menerima teman-teman. Dan jika selama seminggu ini teman-teman merasakan hal yang baik, teman-teman harus mengucap syukur. Begitu juga dengan terjadi hal-hal yang buruk. Teman-teman harus tetap mensyukuri apapun yang terjadi. Tetap mensyukuri apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu teman-teman kita mau bersatu dalam doa. Kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Atas berkat-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Kau masih memberikan nafas kehidupan yang baru kepada kami. Berkat-Mu tidak pernah berhenti Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan ya Bapa. Ya Tuhan ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk apapun yang sudah terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apapun Tuhan, hal yang baik maupun hal yang jahat Tuhan. Ya Tuhan, kami mau minta maaf Tuhan jika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jika kami melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami memulai ibadah ini Tuhan. Namun kiranya Tuhan, ibadah ini Tuhan, jadikan ibadah ini bukan ibadah yang biasa saja Tuhan. Kami mau mempersembahkan diri kami Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami Tuhan. Agar ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang sejati. Bukan ibadah yang kosong Tuhan. Tuhan, kami mau memulai segenap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Teman-teman, kita mau menaikkan suatu pujian yang mengatakan kalau di setiap kita bersama Tuhan, kita merasakan saat-saat yang indah. Kita naikkan menikmati kasih-Mu.
Diam
firman-Mu Tuhan ya Bapa. Ya Tuhan ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai Tuhan segenap ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan ya Bapa. Kiranya apapun Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan ya Bapa. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau juga berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apapun yang disampaikan oleh pembawa firman-Mu ini Tuhan dapat menyampaikan apapun Tuhan yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan ya Bapa. Kiranya apapun juga yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat tertanam Tuhan di hati kaum yang paling subur ya Tuhan ya Bapa. Ya Tuhan ya Bapa, kiranya Kau menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kami mau memulai ibadah ini dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi deh saya mau sapa supaya lebih semangat. Shalom teman-teman. Pada siang hari ini kita mau menaikkan suatu pujian sukacita yang mengatakan kalau dalam kesetiaan Tuhan kita tidak akan pernah ada keraguan. Kita menyanyikan dengan-Mu Tuhan. Katakan tak pernah ku ragu. Sepenuh jiwaku
Selanjutnya teman-teman, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian yang mengatakan kalau kami membawa hidup kami Tuhan ke altar-Mu Tuhan. Kita menaikkan pujian, sujud di altar-Nya. Katakan bila hati terasa berat, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Mari datanglah, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. sujud di altar-Nya. Sujud di Altar-Nya kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Bagi hatiku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Tuhan selalu ada teman-teman. Di saat tidak ada yang mengerti, Tuhan mengerti teman-teman. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia selalu menghendaki kita untuk datang ke hadirat-Nya. Dia selalu rindu kita datang ke hadirat-Nya. Dan kita juga harus memiliki kerinduan untuk datang ke hadirat-Nya. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, di altar-Nya. Ku bawa
ibadah kami yang sejati Tuhan. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubahlah hidup kami Tuhan. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Baiklah teman-teman adik-adik semua, sesudah kita memuji, memuliakan, bersyukur, menyembah Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu sesudah kami memuji, bersyukur, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bukakanlah Tuhan firman-Mu, singkapkanlah, terangilah mata hati, pikiran, roh jiwa kami, supaya kami dibekali, diperlengkapi, diberikan pencerahan, inspirasi firman-Mu yang akan memandu, menerangi langkah-langkah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan dan kami siap untuk diberkati oleh Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom anak muda, haleluya. Apa kabar adik-adik remaja pemuda dimanapun Anda berada saat ini? Kita masih belum bisa beribadah bertatap muka di rumah Tuhan karena situasi keadaan pandemi COVID-19 yang masih belum membuat kita beribadah bersama di rumah Tuhan. Tetapi itu bukanlah menjadi suatu penghalang, itu bukanlah menjadi suatu masalah dalam hidup kita untuk menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan, tetapi kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing walaupun secara online, ya. Baiklah, ada dikasih Tuhan, remaja dikasih Tuhan, pemuda, pemudi dimanapun kita berada, mari kita membuka Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ini. Ya, dalam khotbah hari ini saya beri judul tujuan hidup orang percaya. Ya, tujuan hidup orang percaya. Di sini ditujukan khususnya kepada anak-anak muda, ya. Anak-anak muda memiliki tujuan hidup di zamannya, di masanya, di era masa mudanya, ya. Seperti apa gambarannya? Nah, kita telah membaca firman Tuhan tadi dalam Yakobus pasal 4 ayat 13, ya, dikatakan ada suatu gambaran, ilustrasi, perumpamaan di mana ada seorang yang pergi ke suatu kota dan dia akan merencanakan tinggal 1 tahun, dan dia akan merencanakan bekerja usaha bisnis perdagangan, dan diperkirakan, diperinci mendapatkan keuntungan, ya. Jadi ini suatu pola pikir yang sangat tajam, pola pikir yang dengan banyak pertimbangan, perhitungan, kecermatan, sehingga dia bisa punya gambaran bahwa merantau di suatu kota yang baru dan tinggal 1 tahun
dan menjalankan usahanya dan berhasil berprestasi mendapat untung. Ya ini ada dikasih Tuhan, orang percaya mendapatkan suatu inspirasi, nasihat, pengajaran dari Tuhan melalui Rasul Yakobus ini, supaya menjadi orang percaya, khususnya adik-adik yang masih muda, di remaja, di pemuda ini, mempunyai cara berpikir yang begitu rupa. Ya, ada banyak kecermatan, ada banyak kecerdasan, ada banyak perhitungan, ada banyak pertimbangan, ada banyak keputusan, sehingga berhasil ya mendapatkan untung di situ. Ya, jadi ada dikasih Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini adik-adik ya, dimanapun berada, ada bangunan-bangunan, gedung-gedung bertingkat, ya ada yang 10 tingkat, ada yang 100 tingkat ya. Jadi ada jembatan layang, ada jembatan di atas laut, di atas sungai, banyak hal. Ya, itu semua dapat dilakukan. Di dalamnya ada orang-orang yang mempunyai pola berpikir, orang-orang yang cerdas, orang yang punya perhitungan dan prinsip dengan kecepatan, dan dia bisa berhasil. Ya, jadi ada dikasih Tuhan di sini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, khususnya anak-anak muda, di remaja pemuda ini, supaya di masa muda kita harus mempersiapkan diri, ya, menjadi generasi yang berprestasi dan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi generasi muda yang berprestasi, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan menjadi generasi yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ya, nah itu ada dikasih Tuhan, bisa terwujud, itu bisa terjadi. Ya, kalau kita melihat contoh dalam Kejadian pasal 22 ayat ke-18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya. Jadi ada dikasih Tuhan, kita membaca firman Tuhan, mengerti di sini bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham, ya, bahwa semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Ya, tetapi diterangkan oleh keturunanmu, oleh keturunan Abraham. Karena Abraham mendengar firman Tuhan dan Abraham taat kepada Tuhan. Dan melalui keturunannya, yaitu seluruh bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, nah ini ada dikasih Tuhan. Firman Tuhan ini ternyata bisa kita lihat, bisa kita alami, bisa kita rasakan, dan bahkan seluruh manusia di muka bumi mendapatkan berkat dari keturunan Abraham yang luar biasa ini. Ya, berkat dari keturunan Abraham, anak-anak Abraham, anak cucu cicit Abraham, ya, yang berprestasi luar biasa ini. Ya, adik-adik tahu ya, di seluruh dunia ini ada namanya internet Google. Di seluruh dunia, bangsa-bangsa di dunia menggunakan internet Google. Ya, di mana internet Google ini merupakan pasar dunia. Ya. Dan di situ pemiliknya adalah Larry Page dan Sergey Brin yang masih muda, umur 37 tahunan. Ya, anak-anak keturunan darah daging Abraham ini berprestasi menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ya. Nah, disitulah ada dikasih Tuhan. Itu salah satu contoh di mana Tuhan menghendaki anak-anak muda berkarya, berprestasi di era, di zamannya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi
kalau kita melihat bagaimana dengan kita di dalam Galatia pasal 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Jadi kita bangsa-bangsa di luar bangsa Israel ketika percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi milik Tuhan Yesus, dikatakan kamu juga menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Keturunan di sini adalah keturunan secara rohani. Ya, kita pun dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, seperti bangsa Israel. Ya, di seluruh dunia mengetahui betapa penting, betapa sungguh sangat membutuhkan ya internet di era di zaman sekarang. Ya, dan oleh karena itu ada dikasih Tuhan, mari kita menggunakan masa muda kita untuk menjadi orang-orang yang dipersiapkan. Ya, dipersiapkan oleh diri kita masing-masing. Ya, kita harus berlomba-lomba, harus menyiapkan diri ya menghadapi era perjuangan di masa zaman sekarang ini ya. Jadi ada nasihat firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi nasihat firman Tuhan sangat jelas ya, supaya anak-anak muda ya mempunyai karya, mempunyai tugas, mempunyai pekerjaan, diperbuat, dilakukannya ya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini artinya suatu pekerjaan, suatu usaha, suatu prestasi yang luar biasa, yang melebihi daripada umumnya. Ya. Oleh karena itu, adik-adik kita mengingat ya kita mendapatkan tugas di masa muda yang tidak mudah. Tugas yang serius, tugas yang berat yang harus diemban generasi anak-anak muda. Ya, karena tantangan anak-anak muda, kalau sampai gagal, banyak anak-anak muda yang terjerumus di masa mudanya mengalami kehancuran. Ya, karena pengaruh dari teman-teman seangkatannya, seumurnya ya, yang mempengaruhi perilaku yang tidak baik, yang buruk, dan di kemudian hari akan menimbulkan kerugian dan menghancurkan masa depan. Ya, ada banyak anak-anak muda yang terlibat suka dalam perkelahian, ya, ikut geng motor, ya, mabuk-mabuk minum, ya, berantem, ya, dia hidupnya hanya memuaskan segala keinginannya, hidupnya hanya di bawah pengaruh, di bawah arus ya orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak punya prinsip, dia tidak punya pendirian sendiri. Ya, oleh karena itu ada dikasih Tuhan di remaja, di pemuda khususnya, kita mendapatkan kesempatan anugerah Tuhan hidup di masa muda, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjaga dan menata diri di masa muda kita supaya kita di kemudian hari ya dikehendaki Tuhan, dipakai Tuhan menjadi generasi muda yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, dari kasih Tuhan itu adalah tujuan hidup anak muda yang pertama, yaitu berprestasi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang kedua
apa tujuan hidup anak muda menjalani hidup ini? Yang kedua, saya bacakan dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya. Jadi tujuan hidup anak muda yang kedua dinasihati melalui kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 yang ditulis oleh Raja Salomo, raja yang penuh hikmat, akal budi, yang dipakai Tuhan luar biasa di era zamannya, menasihati anak-anak muda supaya mengingat akan penciptamu. Maksudnya masa muda harus mengingat kepada Tuhan, ya, di mana Tuhan yang menciptakan, ya, semua manusia di muka bumi. Langit dan bumi dengan segala isinya diciptakannya supaya mengingat, supaya menggunakan kesempatan masa muda itu, ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan, untuk melakukan sesuatu, ya, kepada Tuhan, dan dipersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dikasih Tuhan. Karena apa ada dikasih Tuhan? Nasihat firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi nasihat pencerahan buat anak-anak muda supaya menyadari bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Baik pada saat kita akan mengalami namanya kematian pun kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita harus mengerti bahwa hidup dan mati kita ini ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu, ada dikasih Tuhan, kita diberikan nasihat. Kita diberikan pencerahan dan penjelasan bahwa ada dikasih Tuhan. Tujuan hidup orang percaya buat kaum muda-mudi yaitu sangat jelas, ya, supaya kita mengingat Tuhan, supaya kita melayani Tuhan, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan, ya. Dan tujuan hidup orang percaya untuk anak-anak muda sangat jelas dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi ada dikasih Tuhan di remaja di pemuda, bagian kedua ini sangat jelas tujuan hidup orang percaya anak-anak muda kita ini akan berpulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, jadi tujuan hidup kita ini adalah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, karena apa? Karena banyak anak-anak muda, kaum muda-mudi, ya, khususnya dia memikirkan namanya masih muda, ya. Kalau dipikir-pikir secara manusia masih lama, masih betah tinggal di bumi, ya, masih lama, masih mau mencapai cita-cita, ya, masih lama di bumi mau melakukan banyak hal, ya. Tetapi kenyataan fakta membuktikan tidak selalu terjadi seperti itu.
Ya, banyak fakta terjadi walaupun umur masih muda, tetapi dia bisa meninggal lebih duluan daripada orang-orang yang sudah lebih tua umurnya. Ya, ada dikasih Tuhan bahwa kematian itu tidak memandang usia. Ya, mau muda mau tua, ya, mau sehat mau sakit, ya, kapan saja bisa terjadi kematian, di mana saja bisa terjadi kematian, dan kapan saja kepada siapa saja kematian itu bisa terjadi. Ya, makanya pemikiran di masa muda itu masih jauh daripada kematian. Ya, itu hendaknya kita pikirkan. Nasihat firman Tuhan ini menasihati supaya kita menata diri, menyiapkan diri bahwa hidup dan mati kita ini di tangan Tuhan. Hidup dan mati kita ini adalah miliknya Tuhan. Jadi adik-adik kasih Tuhan, walaupun di usia yang masih muda, mari kita menyiapkan diri, ya, menyiapkan diri kapan saja. Ya, datangnya kematian itu tidak perlu ditakutin. Ya, kenapa? Karena kita sudah punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sudah punya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Kita sudah punya Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah datang ke dalam dunia, dia rela menjadi manusia, dia rela mati di atas kayu salib, dan melalui kematiannya itulah dia mengampuni dosa kita. Melalui kematiannya itulah dia menggantikan kita orang berdosa yang harusnya binasa, ya, di neraka, tetapi mendapatkan anugerah pengampunan dosa, mendapatkan anugerah keselamatan, mendapatkan anugerah hidup yang kekal, mendapatkan anugerah rumah Bapa di sorga. Ya, jadi ada dikasih Tuhan, kematian bagi anak-anak muda tidak perlu ditakutin. Ya, kenapa? Karena kita sudah memiliki juru selamat, Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu ada dikasih Tuhan, mari dua nasihat penting untuk kita semua. Ya, tujuan hidup anak-anak muda, ya, supaya menjadi anak-anak yang berprestasi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tujuan yang kedua, anak-anak muda kita ini sedang menuju perjalanan pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, biarlah kita siapkan hidup kita, masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Dan percayalah, yakinlah bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya, dia menyertai kita, memampukan kita. Ya, melalui Roh Kudus-Nya dia memberkati hidup kita. Dia memberikan segala hikmat, kemampuan, kepintaran, kecerdasan, ya, sehingga kita ini dipakai oleh Tuhan menurut rencananya yang indah. Ya, oleh karena itu ada dikasih Tuhan, mari kita siapkan menjadi generasi yang siap dipakai oleh Tuhan. Ya, mari saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, ya, tetapi sekarang setelah kita mengerti, kita memiliki rencana yang indah di hadapan Tuhan di masa muda kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, haleluya Yesus. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku.
Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, berat ku rasakan. Hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Itulah Tuhan Yesus, nyanyian pengungkapan iman kami, supaya kami menyadari ada rencanamu yang indah di masa muda kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak muda yang menyukakan hati Tuhan, menjadi anak-anak muda yang masuk dalam rencana indah Tuhan. Walaupun kami tidak mengerti, tidak mampu Tuhan menghadapi banyak perjuangan pergumulan hidup ini di akhir zaman ini ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, yang merasa lemah, yang merasa tidak berdaya, putus asa. Di zaman akhir ini, di era kami saat ini Tuhan, wabah virus COVID-19 yang masih merebak di mana-mana di seluruh dunia, yang berdampak Tuhan, baik di dalam segi kehidupan manusia, maupun di dalam usaha bisnis perdagangan, maupun masalah-masalah kesulitan ekonomi. Dan ada banyak hal yang terjadi Tuhan, situasi yang sungguh rumit dan pelik ini, yang membuat kami tetap menjadi generasi muda, anak-anak muda yang berjaya di masanya. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan, yang menyukakan Tuhan, yang berguna bagi gereja, berguna bagi keluarga, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Suatu tugas yang tidak mudah ya Tuhan, tetapi dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, yang memberkati kami, kami percaya kami akan dimampukan ya Tuhan, untuk dapat melakukan mengemban tugas yang ada pada diri kami. Berkati Tuhan adik-adik kami di remaja, dengan ketua Saudara Yosef dan juga semua wakil pengurus dan seksi-seksi yang ada, dengan program-program yang dipersiapkan dan visi dan misinya, supaya Yosef dimampukan Tuhan mengatur semua dalam pekerjaan di komisi remaja ini, jadi pelayan Tuhan yang setia ya Tuhan. Dan juga untuk semua para pelayan-pelayan, mereka tetap setia melayani Tuhan walaupun situasi pandemi yang masih belum berakhir. Mereka bisa menjaga imannya tetap terpelihara, tetap teguh, dan dia tetap mencintai Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati adik-adik kami dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, berkati orang tua mereka,
di dalam keluarga rumah tangganya, dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Kita katakan bersama, amin. Amin. Oke, shalom teman-teman. Gimana nih, kita udah di akhir penghujung ibadah kita. Kita sudah boleh menaikkan pujian penyembahan kita. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Ponco. Disimak ya teman-teman tadi khotbahnya. Khusus tuh buat kita para kaum muda, khususnya remaja dan pemuda teman-teman. Jangan takut buat ikut Tuhan gitu ya teman-teman. Karena Tuhan akan selalu beserta kita gitu teman-teman. Meskipun susah, meskipun sulit, percaya teman-teman bahwa semua yang kita lakukan, mungkin orang lain ngelihat kalau kita tuh lagi menyanyiakan masa muda kita, tapi percaya bahwa kita bukan lagi menyanyiakan masa muda kita, tapi kita memanfaatkannya dengan melayani Tuhan. Oke teman-teman, jangan lupa seperti biasa pengumumannya teman-teman masih sama buat untuk sementara kita masih belum ada ibadahnya masih dilakukan secara online. Teman-teman bisa cek di YouTube RB Sion Karawang. Untuk setiap pengumuman teman-teman juga bisa selalu lihat di Instagram untuk remaja di RB Sion sama dan untuk pemuda di PB Sion. Jadi itu aja teman-teman pengumumannya. Tetap sabar ya teman-teman. Kita masih di rumah, kita masih ibadah online, tapi percaya teman-teman, meskipun kita ibadah di rumah, ketika kita bersungguh-sungguh ibadah, ketika kita menyerahkan hati kita gitu teman buat Tuhan sepenuhnya, percaya teman-teman bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita teman. Oke, sekarang kita mau menyudahi ibadah kita seperti biasa teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian lagi, yaitu Waktu Tuhan. Mari teman-teman di akhir kesempatan ini teman-teman, pada ibadah kali ini kita angkat satu pujian lagi teman-teman dengan lebih bersungguh-sungguh lagi teman. Mari sama-sama kita katakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Bahwa kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. bahwa waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. dan kami akan melewati setiap cobaan hidup ini. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita ulangi pujian ini dari awal teman-teman. Jika Engkau yang mengizinkan Tuhan, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
tetap, katakan sekali lagi teman-teman. Lewati cobaan, biarkan kami tetap percaya Tuhan, dengan segenap iman dan kepercayaan kami Tuhan, bahwa waktu Engkau yang terbaik Tuhan. Benar Bapa, benar Tuhan, kami selalu menantikan janji-Mu Tuhan, kami selalu menantikan Tuhan semua janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau gak akan pernah membiarkan kami terpuruk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami sudah boleh mengakhiri lagi Tuhan satu ibadah kami Tuhan, kalau kami mengucapkan Tuhan betapa kami rindunya Tuhan untuk berkumpul bersekutu bersama Tuhan teman-teman kami di gereja ini Tuhan. Tapi Engkau yang boleh tahu Tuhan keterbatasan Tuhan karena coronavirus ini Tuhan. Tapi kami boleh percaya Tuhan, ketika kami boleh bersatu hati Tuhan, ketika kami boleh menyatukan setiap kerinduan kami Tuhan, meskipun dari rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan Kau boleh Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan, Kau boleh mengetuk setiap pintu hati kami yang terdalam Tuhan. Kau boleh menjawab Tuhan setiap kausan Tuhan, setiap kerinduan kami akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah online Tuhan satu kali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau boleh berkati setiap kami Tuhan, Kau boleh berkati setiap minggu ke depan nanti Tuhan, seperti Kau memberkati kami Tuhan di minggu-minggu sebelumnya Tuhan. Biarkan Tuhan uluran tangan-Mu Tuhan yang boleh menopang setiap kami Tuhan ketika kami terjatuh Tuhan. Kau yang boleh Tuhan bersama setiap kami Tuhan di setiap badai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Jamah kami setiap kami Tuhan, teguhkan setiap kami Tuhan. Mungkin Tuhan banyak kegiatan-kegiatan lain Tuhan yang menggoda kami Tuhan, ketika kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Mungkin banyak kegiatan lain Tuhan yang mungkin terlihat lebih menyenangkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tiada satupun kegiatan Tuhan yang boleh menggantikan Tuhan untuk bertemu, memiliki waktu pribadi dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau yang boleh berkati Tuhan setiap kedua orang tua kami Tuhan, Kau yang boleh berkati setiap teman-teman kami Tuhan, Kau yang boleh berkati juga setiap kami Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan Om Ponce yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau yang boleh berkati dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan, dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kau yang jadikan hamba-Mu Tuhan lebih hebat lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau boleh berkati setiap pelayanan-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kau boleh berkati setiap worship leader-Mu Tuhan. Kau boleh berkati setiap keyboardist-Mu Tuhan, setiap gitaris Tuhan, setiap tim perkap Tuhan, sound system Tuhan. Kau berkati setiap mereka Tuhan. Kau lihat setiap ketulusan hati mereka Tuhan untuk mainin Kau Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Mungkin minggu depan Tuhan kami masih belum boleh bersekutu secara langsung Tuhan di gereja ini Tuhan. Tapi kami boleh percaya Tuhan, Kau yang boleh mempertemukan setiap kami Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Kau yang boleh berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Nantinya Tuhan kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap satu kesempatan lagi lawatan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Yuk teman-teman yang sudah siap untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.